hebat, maka dan benar-benar didesain sesuai dengan kompetensi guru. Jadi Bapak Ibu, dari mana materi matematika, IPA dan bahasa Indonesia diambil dari buku untuk siswa Bapak Ibu aja. Terus kurikulum mereka kenapa? Penting, karena lomba ini bukan mencari juara. Kita duduk bersama berbagi pengetahuan. Intinya di situ, soal juara hanya soal urutan saja. Bolehkah kita kalah menangis? Menangis sepuas-puasnya. Ada siswa tadi banyak menangis. Begitu. Ada sedih sekali karena pertemuan ini lalu menangis. Tapi los menangis. Ada siswa menangis berjemaah di sini sampai pendamping turut menangis, kepala sekolah juri juga. Kami menangis berjemaah tadi. Nah, kita mau bumi terulang lagi peristiwa ini. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu silakan. Supaya kita diskusi tuntas. Silakan. SMP Bapak. Setelah 2 kali kemudian tidak menjawab, waktunya masih ada ternyata. Nah, apakah tim regulanya bisa langsung merebut ataukah harus menunggu waktu selesai dan dipersilakan dewan juri baru merebut? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi dikatakan untuk Bapak wajib harus dewan juri, dewan jubir. Tapi kalau Bapak rebutan itu bisa dijawab siapa saja. Nah, kalau misalkan pada saat Bapak wajib tiba-tiba ada yang terlalu antusias dan dia langsung ambil mic, langsung jawab, kira-kira bagaimana Bapak kalau misalkan keadaannya seperti itu? Kemudian yang ketiga, berkaca dari yang kemarin barusan dan kemarin lomba yang SMP. Di SMP itu kan ada lomba yang merupakan pilihan-pilihan. Jadi ada beberapa statement yang dipaparkan, kemudian silakan dipilih. Kalau misalkan dalam pemilihan itu ternyata ada 3 pilihan, apakah maksudnya ada soal yang seperti itu? Dan kalau misalkan ada, misalkan jawabannya itu ada 3 pilihan, kemudian yang dipilihnya 2 dan 2 itu benar, atau dipilihnya 3, salah satunya salah, misalkan. Tapi ini di babak wajib, bukan babak rebutan. Kalau babak rebutan kan sudah pasti salah karena tidak benar. Nah, kira-kira itu bagaimana perhitungannya? Apakah tetap 0 atau bagaimana? Kemudian yang terakhir, untuk SMP itu kita kegiatannya kan tanggal 1 dan 2. Mohon untuk koreksi jika saya salah, tapi yang saya dengar katanya tanggal 1 itu kan sudah ada masih libur. Nah, apakah tanggal 1 hari Senin itu kita tetap menggunakan PDH atau bagaimana? Terima kasih, itu saja saya kembalikan. Ya, saya mulai dari pertama. Misalnya, Ridwan sebutkan 2 ciri makhluk hidup. Sekali lagi, sebutkan 2 ciri makhluk hidup. Silakan Ridwan. Langsung waktu disetelkan 30 detik hitung mundur. Selama waktu masih 30 detik, dia diam dulu, kita tidak ganggu. Ya, dan dia diam di situ. Memang dia mesti minta berdoa menunggu jawab. Karena dia hak waktu kan belum selesai kan. Tidak mungkin bilang, kenapa dia? Atau hanya di waktu Bapak. Jadi dia mereka masih dalam persekutuan untuk menunggu apa inspirasi dari wahyu apa, kita diam menunggu. Tapi misalnya belum dalam waktu baru 5 detik dia jawab kan? Jawab. Tapi baru sebut 1 kan? Benar. Sebut 1 lagi salah. Nanti juri bilang masih ada waktu, silahkan diperbaiki. Dan mau dilempar apa? Karena kita terikat oleh waktu. Kecuali misalnya dia sebut salah, dipersilakan masih ada waktu, dia jawab lagi masih ada waktu, dilempar karena kesempatan perbaiki cuma 1 kali. Paham ya? Paham? Ya paham maksudnya? Misalnya
Silakan Pak jawab. Kan waktu masih baru 20 detik toh, Pak jawab. Masih ada waktu, silakan. Lalu Pak perbaiki lagi, salah. Masih ada waktu, tetapi ditunggu waktu. Harus kesempatan perbaiki hanya 1 kali. Kau tunggu jumpa perbaiki tidak dinilai, malah kami marah. Begitu Pak, ya jelas kan? Oke, berikut. Apalagi yang tadi yang kedua terkait dengan pertanyaan misalnya, perhatikan urutan kegiatan berikut ini dan ingat urutan kegiatan itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ibarat koin berdimensi 2 dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Berarti kebenarannya mutlak harus dua-dua. Maka menyebut satu sama dan tidak menjawab. Jelas ya? Jadi tergantung soal. Lebih dari satu yang diminta itu adakah dalam satu sistem kesatuan yang harus disebut utuh. Tapi kalau misalnya syarat-syarat berdirinya satu negara kurang lebih ada 2, yaitu memiliki wilayah dan memiliki pemerintah yang berdaulat. Memiliki wilayah, benar kan itu kan. Tapi kalau misalnya dalam sebuah hukum atau dalil yang merupakan satu kesatuan tidak bisa diberikan pembobotan yang berdasarkan bobot kewenangan. Paham ya? Yurusan tata khusus nanti terkait hal ini sehingga tidak menimbulkan pro kontra seperti yang kita alami. Begitu Bapak Ibu. Jadi ini harus dipahami. Dan kami terbuka Bapak Ibu. Kalau misalnya pendamping atau Bapak Ibu merasa bahwa penilaian, tadi kan kita sama-sama guru yang ahli asesmen atau penilaian semua toh. Apalagi ini sudah mau pensiun dan bench score. Kan itu bisa kita saling koreksi untuk itu. Jadi terkait itu, tapi prinsipnya bahwa pemberian skor didasarkan atas bobot atau prosentasi bobot kebenaran. Jika yang diminta lebih dari 1, tetapi tidak dalam satu hubungan kesatuan dan dijawab misalnya 2 lalu jawab 1, tetapi diberi bobot dianggap setengah benar maka 50, maka lemparan lanjutan jawaban yang benar itu berarti dibagi. Ya tambah 1 jawab benar 50 ribu A, 50 untuk ribu C. Itu berlaku dalam soal wajib yang diributkan begitu. Oke, yang ketiga tadi terkait apa? Oh ya, terkait ini begini. Wajib hukumnya saat babak wajib jubir. Sekalipun yang kiri kanan yang lebih mahal bisik saya ternyata saya lupa, saya refleks langsung saya jawab. Nanti tidak diberikan hukuman, dan tidak diatur di sini toh. Tapi dengan hormat diminta kok lewat jubir begitu. Supaya jubir berfungsi. Nah kalau Bapak boleh tanya dalam babak wajib pasti tidak masalah Bapak. Dan kalau Bapak tanya kalau pegang dalam ributan itu akan dihadiahi 50. Jika salah, mata terang memang kan toh. Dari wajib ditebak dari prinsipnya begini. Kenapa kiri kanan untuk menjawab dalam babak soal wajib melalui juru bicara ya dibisikan. Oh ya kan bisa juru bicara itu katanya bahasa Inggris terpelihat parah. Takut ucap salah kan mana? Nah itu kan mana? Kita sepakat kalau bahasa Inggris itu kan bahasa Inggris kalau dalam kata yang jamak atau tunggal itu kan dibedakan oleh huruf toh. Lalu dia ucap nilainya tidak sama. Tapi ini kalau dulu kita bahasa Inggris dan orang sama kurang lebih banyak. Bagaimana? Ini orang sama sering kurang-kurang dia tersebut merugikan kelompok karena dia tidak tahu bahasa Inggris. Karena ini kita terjemah karena soal bahasa Inggris kan ada soal yang jelas khusus terjemahkan dalam bahasa Inggris yang kita kaitkan pada past tense, perfect tense, future tense dan seterusnya. Nah itu bagaimana? Ya, itu sepakat dulu ini. Bapak ini tidak rasakan ini, tapi kalau soal bahasa Inggris paksa dia mau ngomong kok dia sebut tidak benar, dirugikan karena ucapan lidah dia. Dia bisa tulis, Pak. Hah? Kami tidak menerima tulisan di sini. Itu tidak tahu bahasa Inggris jadi tidak. Supaya dia saya berfungsi kan. Lebih mudah ucap bahasa Indonesia
atau matematika daripada unsur bahasa Inggris. Karena kan ada yang harus dari apa? Bentuk capanya. Pak Stef yang ditengah lalu bahasa Inggris, Pak Stef tidak biasa itu, kosong bisik sampai dia pun telinga mahancur, itu dia sebut lain. Jadi akhirnya saya ngomong praksis yang nanti bisa akan terjadi. Jangan sampai saya aduh Bapak silakan ada Bapak tua boleh deh. Potong kasih tahu dari dia pun surprise. Ini kan ada dua soal bahasa Inggris Bapak, kalau bilang pun sama dua itu lebih 200. Rebutan aja biasa sebut bibak tua tidak parah ini cuma pilih 50. Karena itu disiasati jubir harus tahu ada suhu. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya dari SMP Kristen Minas Unggul. Saya mau bertanya Pak yang tadi di pasal 1 ayat 3 tentang peserta lomba. Di situ dikatakan bahwa untuk SMP itu kalau saya tidak salah itu 18. Ya, tetapi berdasarkan dengan surat undangan itu ada 20 Memang awalnya 18, tapi pada posisi ke 18 itu ada tim yang nilai sama, maka kita kasih dua. Jadi nanti tetap A putaran 1 sampai 5 itu 3 tim atau itu putaran terakhir itu ada 4. Begitu. Ada berapa ya? 20 ini. Ya, Bapak Ibu lihat pada kita lihatnya di nilai benar 27 itu dapatnya 29 dapatnya di 20. Maka nanti putaran 1 sampai 4 itu 33.000. Putaran 5 dan 6 itu 4 begitu. Karena 29 itu sampai dengan 20 Pak. Jadi kalau kami mau stop di 18 padahal nilai sama 29 orang diberikan, maka dia biar masuk saja, nanti baru dia mati di sini final. Dan otomatis mati sendiri, kan sistem umum Pak. Daripada kali yang mati karena berdosa, biar Bapak Ibu yang membunuh saya di sini. Nah, ya kan kalau saya langsung kan nanti protes kan. Tapi 20 tidak masuk, saya tidak masuk. Ini malah sakit di sini kok, menjadi sekali bagian. Oke, selesai mana? Ada masalah tidak? Pak, silakan. Naik ke atas. Oke, selamat sore, saya Rio dari Dirgantara Kupang. Pak, saya ingin bertanya, memang kan di surat yang terlampir itu sudah disampaikan bahwa materi lombanya itu dari substansi kurikulum merdeka ketiga subjek yang sudah disampaikan. Namun, apakah ada possibility, misalnya kisi-kisi seperti poin-poin atau spesifiknya dari kelas berapa, bab berapa, segala macam atau bagaimana? Kalau memang tidak ada mungkin ya nggak apa-apa gitu. Kalau ada mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Ya. Kata kurikulum merdeka kan luas, ibarat saluran tanpa batas. Perjuangan kita laksana sedikit air pada satu saluran. Saya biasa puitis begitu, karena ada orang belajar puisi untuk saya. Jadi ini, terus kurikulum merdeka itu materi dari mana? Saya susun sendiri dan saya baca soal dan saya beri skor sendiri. Ya, karena soal lebih banyak dari situ. Jadi isi-isinya adalah hakikat kurikulum merdeka, konsep, prinsip, landasan, teori berdasar, kemudian PLR. Pokoknya cepat-cepat. Kurikulum merdeka itu hakikat, konsep, landasan, prinsip, latar belakang, teori berdasari, ya toh? Kemudian perbedaannya dari kurikulum 2012, ya toh? PLR, P5, ya toh? Episode merdeka belajar, merdeka mengajar, rapor pendidikan, nah, macam-macam begitu. Pokoknya itu konten dari kurikulum merdeka.